everyone, welcome back to Myrna Podcast with Willow and Sine. There's something different in this episode because Kita kedatangan. there's our friend Iya. join us, right? Yes. Yeah. Yuk kenalan. Siapa tuh namanya? Hi Ella. Hi everyone, nice to meet you all. Hi, happy to be here as well. Of course. Yes. Jadi ini first time ya kita kedatangan teman untuk join podcast kita. Yap. Benar-benar. Aduh, kalau mau, jadi kita mungkin topik hari ini tuh kayak ngomongin tentang Ella sendiri kan, maksudnya hobinya apa, cita-citanya apa mungkin ya. Tapi karena mungkin itu terlalu dalam, jadi kita kenalan dulu sama Ella kali ya. Ya, jadi Ya. kita bonding time lah. Mm. PDKT. Iya. Tak kenal Nggak gitu. nggak sayang. Nggak gitu. Nggak gitu ya. Oke. Oke, pertama-tama nih ya, Ella, kita kalau gue kan udah tahu ya zodiak lu apa ya. Jadi lu zodiaknya apa, Ella? Gimana? Zodiak lu apa? I'm an Aries. Mm-mm. Anak Aries mana suaranya? Lu sama Iya. Oh ya, sama. Oke. Kalian tuh beda Jadi- 1 minggu nggak sih ulang tahunnya? Iya. Yeah, right? Iya. Iya. Mhm. Means ini beda 1 week. Semingguan lah. Iya, betul. Iya, udah lewat iya, ulang bener. tahunnya. Iya. Kayak masa mau ulang tahun terus? Enggak dong. Iya, ngomongin ulang tahun ya. Kalian tuh di Maret ya, kalian tuh ngejalanin apa sih namanya, kayak ulang tahun gak ada temen gitu ngelayainnya 2 kali. Two Iya nggak times. sih? Tuh. Iya. 2 times? Really? Iya. Wait. No, right. I don't remember my last year. Ya karena lu nggak inget, jadi ya No. udah gitu. Karena I just remember this year. nggak, karena si Mei tuh kayaknya tahun lalu tuh masih sempet kayak going around gitu nggak sih? Kayak Oh kayak iya. it seems like I'm the only one yang emang kayak sekali COVID hit Stay Indonesia, iya, terus kayak langsung completely stay at home until now. Sad. Iya bener. Kalau ngomongin Ella ya, maksudnya kayak menurut gue dia tuh orang yang ya gimana ya ngomongnya ya, yang nggak selama pandemi lu tuh nggak keluar sama sekali, nggak, maksudnya keluar kayak hangout bareng kita Iya. gitu enggak sih? Iya benar. Jadi kayak I kinda remember terakhir tuh kayaknya Maret, atau kayak belasan Maret lah pokoknya, pertama kali COVID masuk Indo, terus kayak completely shut down myself from outside world gitu loh, kayak bener-bener cuman di rumah. Nggak kemana-mana, not even going, kayak nggak bareng keluarga tuh, nggak pergi. Terus kayak beberapa bulan tuh baru kayak oke, pergi bentar kayak shopping, kayak nggak lah apa, kayak daily shopping gitulah ke mall, terus kayak langsung balik. Tapi kayak sampai sekarang nggak pernah ketemu siapa-siapa, Bahkan nggak ketemu sama kita, gak sih? nggak pernah nongkrong. Iya. Padahal di satu daerah ya Iya. kita. So kayak ini nongkrong tuh bukannya nongkrong kita yang kayak kalian juga nggak nongkrong ya, kayak selalu nongkrong di mana-mana kan, nggak? Oh iya. Enggak kan, kayak maksudnya kayak kadang tuh cuma ngumpul, kayak kita tahu kita nggak kemana-mana, dan kita cuma kayak kalian tuh juga ngumpulnya di rumah gitu kan, dan kayak masih prokes dan segala macam. Maksudnya kayak even gue nggak bisa join, so sad. Udah bener-bener So sad. fully jadi orang manusia goa kayaknya. Nah gimana tuh, maksudnya rasanya jadi manusia goa? Untung masih ada internet. Selama setahunan ya. Surprisingly kayak quite surprised loh, kayak gue bisa tahan. Iya Bener loh, sih, wow kayak- sih. Kayak tadi baru mikir as like, gila udah
year and nggak tahu berapa months, ya enggak lah, a year and a month lah gitu kan, kayak menjalani hidup kayak gini, dimana kayak karena sebelum covid tuh bisa dibilang kayak gue tuh bolang, as in bocah hilang gitu, kayak suka aja ngilang kemana-mana gitu kan. Terus kayak sekarang tuh cuman kayak di rumah, do nothing, spend some time with family sih sebenarnya, lebih banyak jadi family time. Cuman kayak surprisingly gue bisa survive aja gitu. Dan surprisingly Bisa karena terbiasa. iya, dan surprisingly jadi kayak senang-senang aja, karena kan kayaknya mungkin gue memang sorta, I'm not sure am I ambivert or not gitu kan, tapi ya tapi kayak jadinya kan ini fully jadi introvert gak sih, kayak as in gak ketemu orang sama sekali, hidupnya udah kayak nggak ada terekspos dengan dunia luar, ataupun nggak mengekspos banget lah ke dunia luar, kecuali ke kalian kayak yang emang deket-deket gitu kan. Cuman surprisingly ya kadang tuh jenuh, tapi most of the time juga seneng karena bisa tidur lebih lama. Kayak gak harus I feel it. capek-capek pergi ke sana, pergi kantor kayak gitu. Jadi kayak ya serta enjoying it, tapi serta juga kayak agak sedih gitu. Ya, Tapi nggak apa-apa lah. Gue yakin banyak sih orang-orang di luar sana yang merasa seperti kayak kita juga sih, kayak apalagi lu sih Ella, kayak udah setahunan ya kita covid, pasti ada juga yang di stay at home terus menerus, lama-lama kebiasa gitu loh. Jadi di awal-awal mungkin stres, jenuh, ada jenuhnya pasti ya. Tapi lama-lama kayak ada hal-hal sisi lainnya yang lu enjoy gitu loh. Ya sebenarnya malah ya, tapi sini kayak gue nggak pernah loh sebenarnya, teman-teman gue rata-rata most of them tuh malah jadinya kayak udah jenuh sekarang. Kayak yang asin kayak gue udah stay lama di rumah, terus kayak sekarang jadi jenuh, terus jadi pergi lagi. But ya regarding kayak udah stay at home tuh ya emang serunya tuh sih jadi kayak lebih spend more time ke diri kita sendiri sama ke family sih. Kayak maksud gue kayak sebelum covid tuh kita nggak pernah ada waktu lah buat diri sendiri, as in kayak maksudnya kayak ada, cuman kan gak sebanyak itu, ataupun buat family. Tapi kayak sekarang since covid gitu kan, dan kayak maksudnya kayak udah lama, dan gue juga kayak keluarga gue juga kayak agak worry lah gitu, dan mikirin banget kan. Jadi kayak ya udah gue makanya jadi lebih tahan aja gitu di rumah, kayak nggak ketemu, nggak pergi sana sini, karena for the sake of my family safety gitu kan. Tapi ya itu sih senang sih, jadi at least bisa ada spend more time juga buat diri sendiri sih jadinya gitu. Gak apa-apa lah lu handle itu dengan mental yang seperti gimana tuh? Jadi lu nggak, selain lu teman-teman lu juga tuh yang udah jenuh gitu selama tahunan di stay at home kayak gitu, how to handle it? Apa gimana? Sorry, agak kayak putus-putus. How you guys handle jenuh itu? Okay. I'm not so sure ya, kayaknya temen gue nggak ada yang udah bisa handle it sih sebenarnya, rata-rata. Kayak kebanyak kayak dari semua circle, even di circle kita dan circle gue yang lain tuh cuman gue doang yang paling tahan. Even teman-teman gue tuh semuanya pernah ada yang ngomong kayak, gila ya lu tahan setahun lebih di rumah, as in gak ketemu teman-teman lu sama sekali gitu. Jadi to be honest, gue nggak tahu teman-teman gue yang lain, circle yang lain tuh seperti apa gitu. Kayak even kalian mungkin sebenarnya kayak yang gue tahu kayak as in ya emang masih nggak sesering itu pergi, tapi kan sometimes ada ketemu lah gitu kan. So kayak lebih lama gue lah di rumah, bener-bener pilih kayak scale 1 to 10 to 10 gue tuh udah paling lu 20 lah ya. Kayak 20 kan, iya bener exactly. Kayak, tapi kayak how I handle it, it's kind of hard question ya kayak buat jawab, karena mungkin karena kenapa gue bisa handle this, karena ya emang balik lagi kan mikirin kesehatan keluarga gitu, kayak mikirin oke, kalau gue pergi even maksudnya gue masih jaga
ngikutin protokol kesehatan segala macem anyway, tapi kan kayak we never know kayak those virus tuh ada di mana dan akan Iya, kena benar. gimana gitu kan, karena kayak ada Iya. kejadian aja gitu loh, misalnya kayak di kayak sepupu ipar gue gitu, intinya kayak masih ngikutin protokol kesehatan segala macam, tapi kayak surprisingly dia masih kena covid gitu, kayak as in ya makanya kayak mikir lagi, jadi kayak rentang banget kan, kayak kita nggak bisa ngeliatin musuh kita tuh siapa, si virus tuh di mana kita nggak bisa ngeliatin, jadi kayak gue lebih mikir kayak oh ya udah deh, maksudnya kayak agak mau juga memaksakan lah gitu, kayak pengen kayak kalau ngikutin ego tuh pasti pengen banget gitu loh, kayak ngumpul sama teman, ketemu sekali 2 kali kongko gitu, ngobrol apalah kayak gitu kan pengen ya, cuman gue lebih mikir kayak after effect di situnya sih gitu, kayak oh kalau gue pergi nanti kalau keluarga gue kenapa-napa amit-amit gimana ya, kayak kalau ada yang kena covid, apalagi kan gue masih kayak ada ponakan kecil gitu kan, kayak aduh gak bisa bayangin gitu loh, kayak gak ada, jangan, daripada gue kayak causing another problems gitu kan, kayak udahlah mending gue ya udah deh, gue jangan apa ya, Nyari jangan gara-gara lah ya. iya Cari jangan nyari masalah gara-gara, ya. betul, jangan kayak nyari persoalan, kayak jangan jadi nambahin ego gitu sih. Kayaknya itu sih yang bikin gue I jadi see. stay banget di rumah. Terus surprisingly kayak Aries yang gue tahu tuh harusnya ya yang kayak strong head gitu loh harusnya. Tapi Iya. tapi lu juga kayak suppress this gitu ya Ya, kayak gitu. harusnya juga sebagai seorang Aries tuh atau Aries tuh sebenarnya kayak kita juga tipe yang melawan arus banget gitu loh, Iya. kayak if everyone say no, kita Bold bakal juga kayak sih. yes, ya nggak sih? Iya. Iya Kinda. kan, cuma kayak Tapi sebenarnya ya namanya juga zodiak Iya, ya. iya. Kan pasti ada half of it yang iya, benar, bener. sisanya enggak Iya, gitu. exactly, betul. Sebenarnya kayak sebenarnya gue juga nggak gitu ngerti sebenarnya kayak tipe zodiak A, zodiak B, cuman kayak kalian pasti tahu kan, kalian berdua tahu banget lah gue tuh tipe yang sangat into horoscope, gue tuh percaya banget gitu. Maksudnya kayak gue percaya, tapi itu bukan jadi pedoman hidup gue gitu, kayak Oh jadi kalau benar, misalnya iya, gue punya iya. horoscope gitu kayak gue baca kayak ya udah gue percaya, tapi ya again kayak kalau ditanya sebenarnya kayak Aries tuh sebenarnya kayak gimana, kayak atau kayak Aquarius tuh kayak gimana, Gemini tuh gimana, terus kayak gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu orang-orang. Karena teman gue ada yang sampai kayak tahu banget, kayak orang kantor gue tuh ada yang kayak oh lo Aries, oke, oh pantas ya lo kayak gini, kayak oh oke, gue nggak Oh tahu. gitu. kayak oh ya kok lo Oh. jadi tahu, lebih tahu daripada gue Dari gitu. gue, iya. Astrologis banget ya. Iya betul, cuman kayak ya it's fun to know lah. Iya, it's fun lah, kayak fun things. Iya, ya. Kayak fun fact gitu Iya ya. iya. Tapi nggak fact. Nggak Ya, fake. kayak nice thing to have in life aja gitu, kayak jadi Iya. pewarna hidup aja kan. Hmm. Aduh. Nah, ngomong-ngomong nih ya, jadi kemarin itu kita tuh sempat bahas insecurities gitu. Kalau Ella sendiri tuh, lu insecure apa sih dalam diri lu gitu? If you mind. Iya, if you to mind tell to us. Iya. answer. Ya sure. Sebenarnya kayak insecurity itu mungkin kayak balik lagi, mungkin kalau gue tuh tipe orang yang cukup perfectionist ya. As in gue tuh kayak pengen dan perfectionist dan idealis. Jadi kayak gue tuh selalu mikir lebih ke oke, kalau gue ngelakuin hal udah A B C D E, result itu harusnya F gitu misalnya gitu lah, ataupun kayak harus sebagus mungkin apapun yang gue kerjain tuh sebagus mungkin. Jadi kayak lebih insecuritiesnya tuh adalah kayak not doing great gitu loh, kayak jadinya ngecewain orang, terus kayak ngecewain diri sendiri, terus jadinya kayak enggak menghasilkan sesuatu yang impactful either ke gue ataupun ke orang lain kayak gitu. Iya, dan salah satunya juga mungkin kayak takut berbuat salah ya jadinya. Itu sih kayaknya. Jadi itu bisa bikin lo anxiety nggak sih? Iya, kayak makanya Kayak gimana? ya. Keep going. Iya, jadi kayak
Iya, exactly, betul, kayak intinya kalau ketika gue jadinya kan terlalu perfeksionis dan idealis gitu, jadinya kayak ya gue takut intinya fail on everything lah gitu. I see. I see. Kok berat ya jadi topiknya? Iya, kok jadi berat guys. Gini, Ya kan insecurity. Ya dan next. ini guys, Ini berat banget sih, males banget gue tapi. Kayak ini baru jalan berapa menit ya, kayak nggak bahasannya udah Tiba-tiba. Gue juga bingung kenapa gue tanya langsung ini loncat ya. Iya. Nih, jadi It's okay. ya it's yang okay. ringan-ringan aja kali ya. Ya dong, ganti Ini dong. nih menurut kita nih, menurut gue sama sini, kalau lu tuh oke banget kalau kita bawain topik yang kayak percintaan gitu. Okay. What? Like why guys? You know I'm single though. Should I like put in a bold? And But you have experience with it, with some One. yeah, guys. yeah, but anyway, Willow tuh juga loh. Okay. Hey, well, I saw one of your like episode yang dimana talking about you and your ex, right? Oh gitu. Like, kayak why me? Why? Oh gitu ya. Enggak, kita fokusnya ke Ella aja gitu ya sekarang kali. Iya. Karena kita udah kelar ya Iya. bahas tentang si Willow. Oh, Ya, you Ya, know. oke, siapa tahu kayak mau dibahas lagi mungkin kan. Siapa- Kayak jadinya kayak karena since kalian mikir gue cocok untuk dibahas percintaan, mungkin jadinya Willow pengen consult lagi tentang love life-nya kan. Enggak, siapa tahu yang dengerin, mungkin yang dengerin tuh tipe lu gitu tuh. Ngerti gak sih maksud gue? Maksudnya pendengar mungkin ada yang dengerin terus oh, Ella lucu ya orangnya kayak gitu. Oke. So what do you wanna ask about this? Mungkin dari hal yang kecil dulu ya. Lu tipenya kayak gimana sih, tipe cowok lu yang lu pengen lu pacarin gitu? Yang pertama, I'm not gonna lie, tapi tetap akan cari cowok itu yang pertama gue lihat aspek dari, let's say, either dia ada kerja atau enggak, kerjaan dia apa, is it promising or not, dan juga kayak dia bisa nyimpen gitu atau enggak. Itu sih. Karena ya I'm not gonna be bukan ceritanya kayak oh lu matre banget sih, tapi kayak think about future gitu loh, kayak iya kan, kayak we think about the future, dan kita misalnya kayak kan kita kan misalnya kayak kita kan juga kerja, gue juga kerja gitu kan, misalnya as in gue juga kemarin baru mikir gitu loh, ketika kayak gue belanja sesuatu, you guys know di story kan, kayak gue sempet share ini di one of my Instagram story kalau kalian baca gitu. Dan kayak gue di share di situ adalah kayak oh gue belanja, gue spend this amount of money, dan artinya gue mampu kan buat gue spend that amount of money gitu kan. Dan ketika kalau misalnya gue cari cowok, gue juga pengen cari cowok yang bisa kayak bisa spend that amount of money juga. Let's say kalau gue butuh, tapi ataupun kayak even bigger than that gitu, tapi bukan doesn't mean artinya gue minta duitnya dari dia, enggak kan, tapi kayak we have same power lah gitu kan. Itu sih yang gue pikir. Itu kayak pertama apa sih, Nggak harus ngandelin dia terus kan. maksudnya kayak gue juga nggak mungkin cuma minta bertopang tangan kayak minta terus ke dia kan, juga enggak, gue juga bukan yang tipe Equally lah ya. iya, maksudnya gue juga nggak mau minta gitu kan, maksudnya kayak kita pasti akan melihat think about the future gitu kan. Ya udahlah, itu kan kemana-mana ya. Udah, pertama intinya gue akan lihat dari sisi cowoknya, kerjanya, dari sisi macam. Terus kedua, tipe gue tuh mungkin tipe yang aduh tua banget ya kalau gue ngomong mengayomi. Gue gak menemukan kata-kata lain, tapi Mengayomi geli bae. sorry guys, Mengayomi. gue gak nemu kata-kata lain. The only words that come into my mind itu ada mengayomi itu gue kan orangnya suka ngobrol juga, suka cerita dan berkonsultasi lah ceritanya about life, dan gue juga worrying a lot about life ya kayak karena balik lagi, karena insecurity gue itu yang adalah takut gagal gitu kan, in many aspects lah gitu. Jadi gue pasti pengen ngobrol, consult sama orang banyak ya dalam kehidupan sehari-hari, kerja, atau
keluarga segala macam, pasti gue pengen ngobrol sama seseorang lah buat question. Jadi gue tuh pengen kayak tipe gue tuh mungkin cowok yang bisa gue ajak ngobrol gitu kan, kayak ya apapun, kayak misalnya as simple as like gue galau nih, gue mau makan apa gitu kan, kayak you don't have to buy me, tapi abis lu kasih gue setin kayak ya udah lu makan ini aja gitu kan. Maksud gue kayak tipe yang bisa gue ajak ngobrol gitu loh, kayak in many aspects. Atau misalnya tiba-tiba gue bisa ngomong kayak kok apa ya, misalnya kok orang sekarang lagi rame main kripto sih gitu misalnya gitu kan, kayak dia bisa ngobrol itu juga. Intinya mengayomi di sini. Maksud gue kayak kayaknya nggak tepat nih mengayomi, cuma maksud gue ada orang yang bisa gue selalu cari Ajak ngomong. ajak ngobrol gitu, apapun topiknya Iya. gitu sih. Terus sama tipe apa ya, tipe gue kayak tua banget sih, apa ya, Enggak apa-apa. Enggak sih, sesuai sih. enggak, tapi gue tuh sebenarnya gue tuh nggak pernah kepikiran kayak tipe secara fisik kayak ya rata-rata akan sama, cuman apa lagi ya, kayaknya itu deh yang di otak gue, karena gue mencari cowok nggak spesifik itu gitu loh kan. Oh iya. Kayak kalau intinya kalau misalnya As long as komunikasinya kayak lancar. once you have the click gitu kan, kayak gitu, jadi kayak ya udah gitu. Kayak So, udah ya. ayo gitu. Iya. Oke, oke. Tapi most of the time, Let's go lah. tapi most of the time ketika gue nemu yang klik gitu kan, ternyata bad boy guys. Kayaknya lu kayaknya apapun nggak tahu sih, kayak selama gue mendengar apa sih percintaan lu ya dari Tinder lah, itulah inilah. Tolong Selalu dong tuh disensor. Oh ya, maaf. Tapi kan gue nggak sebut Nggak, merek ya. Ya nggak apa-apa, it's okay. Itu merek tahu. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa ya. Gak disponsor. Ya nggak disponsorin Gratis kok guys. sponsornya. Oh gratis ya. Should I mention any others gitu, yang lain-lain tuh gue harus mention Iya. kan. Intinya tuh sukanya yang bad boy. Kelihatannya kan sebenarnya kayak yang attracted, yang gue jadinya attracted to tuh yang emang yang bad boy. Tapi sebenarnya kalau gue jabarin lagi, gue pengen cari, jadi kayak gue pengennya yang A, tapi ternyata gue malah attractnya sama yang B, nggak even dapet. Emang gue ke attractnya gitu. Oke, gue nyarinya tuh jadinya yang B. Ya nggak tahu lah guys, solid guys, dunia percintaan udah, aduh gue jadi sedih. Karena menurut gua wait a minute. I can hear my voice. Ya. Oke. Ya. Udah. Oke. Nah, oke, udah fix. Dah. Menurut gua kayaknya karena tipe lu itu lebih ke pemikiran ya, lebih ke mindset. Tapi sedangkan saat lu udah mulai PDKT-an sama orang-orang, hati lu berkata lain gitu loh. Iya. You know what I mean? Ya, I kind of get what you mean. That's why agak kontrak, agak ya. Karena balik lagi, mungkin karena gue nggak mau stereotypin itu, mungkin kayaknya ini nggak tahu valid atau enggak, tapi menurut gue cukup valid. Tapi kan cewek tuh mungkin emang most of the time tuh menggunakan hati, feeling instead of logic gitu ya. Kayak even makanya gue bilang mungkin karena, makanya balik lagi ketika gue ngomong kayak ya udah gue nggak punya tipe banget gimana, tapi kalau gue udah kayak klik, ya udah klik. Ini kan sebenarnya bukan logic, itu more to feelings kan. Iya. Jadi mungkin kayaknya gara-gara gue juga terlalu bawa feelings, dan the one thing yang kayaknya gue juga ini ya, karena kan balik lagi gue tuh kan orangnya perfectionist, dan gue juga orangnya itu cukup idealis, as in gue juga buat diri gue sendiri kayak gitu. Ketika gue karena saking perfectionistnya gue selalu merasa I'm not enough, jadi gue tuh nggak cukup gitu loh. Jadi kayak karena gue mikir gue nggak cukup, jadi gue tuh kayak lowering my
standards karena gue ngerasa gue juga nggak di atas gitu loh. Kayak kalau yang based on apa tipe yang gue share kan kayaknya tinggi banget kayak bapak-bapak banget gitu, kayak nggak tahu lagi tua banget gitu kan. Tapi kayak gue ngerasa oke, gue belum mampu di tangga Di yang fase itu itu. di fase itu. Iya, jadi kayak ujungnya malah jadinya kayak udah banyak truknya sama yang Gak taunya ya bad boy. kayak gitu lagi aja terus gitu. Sih. Gitu. Gak apa-apa sih punya ekspektasi. Ya sometimes punya ekspektasi nggak apa-apa sih, cuman terlalu berekspektasi tanpa ada meaningful action juga percuma. Iya. Jatuhnya sakit, Bu. Buat patokan aja. Iya, betul. Apalagi ya, lu mau ngulik-ngulik lagi nggak masalah percintaan? Apa yang mau dikulik guys? Apa ya? Karena kita udah ngomongin crush, tipe, tapi tuh gimana ya? Lu punya nggak teman cowok? Maksudnya cowok deket banget kayak gitu? For now sih ya ada aja kayak gue baru banget ada kayak minggu lalu lah kayaknya ngobrol ini sama salah satu orang di circle kita. Jadi maksudnya kayak yang kita obrolin itu adalah lebih ke kayak dia ngomong ke gue kayak gila ya lu kok bisa sih deket sama teman-teman cowok lu itu, kayak ada A, B, C gitu kan kayak karena gue deketnya ya deket-deket aja kayak deket teman gitu, sampai dia mikir kayak kalau gue jadi lu gue bakal baper juga anyway gitu loh, maksudnya kayak karena kayak udah terlalu deket dan lu kayak udah dibaiki, lu juga udah kayak gitu sama dia, soalnya kayak ya ada teman deket. Cuman ya karena gue ngerasa dari awal gue tuh mikir kayak gue nggak pernah ngebayangin gue bakal involved in a romantic way sama temen cowok gue sendiri yang emang dari awal gue udah tahu gue temen gitu, gue nggak pernah ngebayangin. Jadi kayak ketika gue emang udah temen, makanya gue bakal apa ya kayak udah ada big wall aja gitu loh, kayak batasan aja gitu kan. Batas udah ada batasnya, iya benar. Jadi udah ada boundariesnya. Iya udah ada kalau itu boundariesnya, temen benar-benar. gitu. Jadi kayak udah nggak mikir, ya sempet lah mikir, cuman kayak ketika gue mikir gue langsung kayak nggak mungkin banget ya kayak gitu kayak jijik nggak, gitu ya. ya kayak no thanks gitu. Iya benar-benar jadi kayak gitu kayak enggak Cringe ya, kayak, ini kan temen gitu. iya kayak ini temen kayak gue gak bisa bayangin gitu. Makanya kayak mungkin kayaknya itu juga salah satunya kenapa gue keep feeling on love life gitu ya, karena gue selalu ketemu orang baru yang dimana gue not even mungkin sangat mengenal dia luar dalam gitu kan, kayak susah kan. Makanya gue dari dating apa kayak dari online dating apps kan, gue selalu nemunya kan dari sana, yang dimana gue nggak ada circle bareng dia, gue nggak tahu dia di luar sana gimana, gue nggak tahu personality dia yang bener tuh gimana, yang gue lihatnya cuma di mata gue doang gitu kan, dan itu kan very subjective gitu. Dan apalagi gue gitu loh, gue yang sangat gue juga subjektif dan gue juga play with my feelings a lot gitu loh. Jadi kayak makanya mungkin kayaknya itu kenapa gue keep feeling. Berarti lu tipe cewek yang bilang kalau cewek sama cowok itu bisa temenan. Ya. Iya, for now iya sih. Gue jadi ragu sendiri ya, cuman kayak iya sih. Jawabnya gue jawabnya ragu sih, cuman iya, tapi again bisa temenan, tapi it depends juga dari orangnya sih menurut gue. Kayak gue nggak bisa ngomongin kayak black and white as in iya ketok palu cewek itu pasti sama cowok itu bisa temenan. Gue nggak bisa ngomong gitu karena bisa temenan, tapi depends dari persepsi orangnya lagi gitu loh. Kayak gue persepsinya gue nggak mungkin pacaran sama teman gue sendiri, gue nggak bisa bayangin bahkan. Tapi ada juga yang kayak oh ya udah gue sama dia temenan, tapi kalau misalnya ke depannya ada apa-apa ya gue nggak tahu kan. Ada yang mikir kayak gitu kan, maksudnya kayak ya banyak faktor sih. Cuman ya bisa menurut gue ya, seberapa kuat hatinya aja gitu. Sekuat hatinya, hati dan mental dan persepsi gitu menurut gue sih. Siapa duluan yang jatuh ya? Yeah. Siapa duluan yang jatuh?
siapa duluan yang gitu kan, yang sok-sok yang Fall. Fall. ya. Aduh. Tapi ya Jadi menurut lu Ella, kalau tahap relationship between different sex kayak gitu, jadi nggak temenan dulu, tapi langsung PDKT-an. PDKT-an, dating gitu. nah Ya, menurut lu? buat gue iya, maksudnya kayak ini buat diri gue sendiri ya. Kalau buat gue sendiri sih tahapannya bukan temen sih, emang kayak gue bakal kayak ya assuming, apalagi karena gue mungkin again ya, gue most of the time tuh ketemu cowok tuh dari online dating apps ya, dimana kayak ya namanya juga online dating apps gitu kan, kayak dating menurut gue sih Udah kelihatan kayak kan menurut gue harusnya udah tujuannya apa. kayak harusnya udah jelas dong, kayak maksud dan tujuan lo login ataupun sign up di apps itu kan udah jelas gitu ya. Kecuali memang ada juga yang cowok ya biasalah kan yang kayak oh ya udah cuman kayak iseng, tapi maksud gue kan most of people yang sign up tuh harusnya yang emang tujuan tuh cari teman hidup gak sih. Jadi gue ngerasa harusnya sih ya emang gue akan anyway skip proses temenannya juga gitu. Tapi ada juga kemarin tuh kayak gue adalah misalnya kayak ada temen cowok gue gitu yang kayak kita udah kenal lama gitu, kayak ujung-ujungnya ngomong kayak lu kan lo single, gue single, kita udah saling kenal, kenapa kita nggak barengan aja sih. Kayak kenapa nggak coba, maksudnya kayak langsung gue ngomong langsung bluntly ngomong kayak tapi gue nggak bisa bayangin kita jadian, gue bilang gitu loh. Kayak dia juga ngomong bluntly ke gue, maksudnya kayak jujur banget udah ngomongin ke gue gitu loh. Dan kayak temen kita pun ada ngomong kayak kenapa kalian nggak jadian aja gitu. Tapi yang gue bilang kayak gue nggak bisa bayangin loh gue berjadian sama temen gue sendiri, apalagi lo gitu kan. Dan dia ngomong kayak gini sih, maksudnya kayak it's a good perspective juga, maksudnya kayak ngomong ya tapi kan kalau lo udah temenan sama orang, lo kayak lo tuh udah tahu personality dia dari segala macam sisi gitu. Karena gue ada misalnya kayak lo udah tahu dia luar dalam lah gitu, bukannya jadinya lebih baik. Dan juga misalnya kayak namanya juga temen hidup begitu, maksudnya kayak ya lo carinya kalau pacaran nyarinya apa sih ya, buat jadi ya nikah, ya nggak sih, ya nikah apa sih ya teman hidup. Makanya kayak sebenarnya starting from being a friend gitu maksudnya ya jadi teman kan, makanya jadi kayak Mate. ya mate gitu kan. Jadi kayak ya makanya ya suka ya kenapa lu gak coba aja gitu, kayak maksudnya kayak ya tapi again gue tidak bisa menghilangkan persepsi gue kayak as in gue sama lu temenan, gak mungkin involve di pacaran gitu sih sebenarnya gitu. Gue tuh I can see it why you're still single. Apa? I can see it why you're still single. Iya, kenapa? Karena gue selalu karena lo harus kayak harus ketemu yang baru gitu loh. Iya, karena dengan situasi saat ini memang yang kita kenal ya siapa lagi kalau cuman teman kita doang. Iya. Iya, bayangin gara-gara COVID gue nggak bisa pergi ketemu teman, kok not even kan Hangout. Iya, hangout dan ketemu new people kan. Karena kayak what's the point of cuma chatting, not even telepon atau chatting telepon online, tapi lu nggak ketemu langsung sama orangnya. Jadi sebenarnya kan gue sekarang tuh semenjak COVID emang intinya stay at home ini ya gue bilang, makanya gue lebih banyak waktu buat mikirin diri gue sendiri gitu juga kan. Sampai gue mikir juga kayak dan yang kayak kalian tahu gue di online dating apps itu udah berapa tahun gue udah nggak tahu jujur, dan ketemu cowok tuh udah berapa juga gue nggak tahu. Yang ujung-ujungnya yang kayak ketemu aja ya, kenal ya udah temen aja jadinya kan. Karena kayak pas mau deket ternyata udah tahu udah cocok terus jadi temen, ataupun sampai yang kayak udah deket kayak udah
pokoknya intinya ngerasa klop terus dia malah jadi bubar terus malah balik lagi jadi temen yang sangat temen deket malah jadinya itu kayak udah banyak gitu. Jadi makanya semenjak stay at home ini gue banyak kayak jadinya banyak reflecting lagi sama diri sendiri gitulah, kayak gue tuh kenapa sih kayak it doesn't work out that way gitu, kayak at the time kenapa relationship nggak works, ataupun kayak kenapa gue kayak gini gitu loh. Dan lagi lebih mikir juga kayak cowok yang gue pengen tuh kayak gimana. Jadi sampai di waktu dimana kayak ya udah gue udah banyak tahu bullshit cowok rata-rata kayak jelek-jeleknya lah semua segala macem. Soalnya gue jadi capek juga sih sekarang deket sama cowok, apalagi online. Ya nggak bisa ketemu, cuma chat-chat doang. Chat-chat tuh kayak maksud gue kayak lu cuma ketemu orang online, lu nggak pernah ketemu di offline. Ghosting ya. Ya itu pasti bakal beda banget. Kayak ya mana tahu ketika lu misalnya lu chat online gitu kan sama dia kayak seru, tapi ketika tiba-tiba pas lo ketemu ternyata dia pas lagi makan dia ngecap nyebelin banget ya, gue pada sebel gitu kan orang itu apa kayak pas dia ketemu ternyata dia kayak kurang ajar kan, kita nggak tahu. Makanya soalnya kayak no point past experience gitu. ya. Iya benar betul. Makanya jadi kayak Ya sih, hoki nggak hoki lah ya. Soalnya ada aja gitu orang yang lucky banget dia dapet orangnya yang emang pas sama dia gitu loh. Iya. Lewat online dating gitu. Iya, makanya tapi apalagi kayak dan se-online datingnya juga kita kan masih tetap akan butuh offline experience atau Dating. touch itu sendiri ya dating kan. Makanya jadi kayak kalau gue yang nggak bisa pergi, gue kenal orang dan gue nyaman secara online ya, the relationship is getting nowhere aja, akan selalu di situ doang dan gak ada developing kesana sini kan. Jadi kayak what's the point anyway sih deket cowok sekarang menurut gue ya. Cuman kayak itu surprisingly, tapi kalau gue inget-inget gue sempat open up myself a bit sih sama one of my friends senior jadi sih sempet. Jadi sekarang lagi deket sama orang lain. Udah enggak karena guanya yang dodol. Aduh. I think it's okay. You have to make yourself happy Betul. first before Yeah. you are in a relationship. Exactly, gue suka banget poin itu Kalau sih. lu masih di kondisi yang kayak gini, I don't think so gitu loh. Iya betul. Makanya Masih gue muda setuju juga banget. anjir. Betul, dan gue setuju banget tapi gue setuju banget poinnya sini yang dimana jadinya kayak love yourself first. Karena saat gue pikir-pikir kenapa gue juga keep failing kayak dulu tuh karena ya emang gue mencari kebahagiaan gue ke orang lain gitu loh. Ngerti gak sih, kayak gue not even sayang sama diri gue sendiri, jadinya gue malah kayak ya udah kalau gue deket cowok pasti gue seneng gitu. Jadi gue gak mikirin diri gue kayak terlalu attach sama orang, gue jadinya terlalu berharap sama orang dan malah jadinya gak baik banget kan. Makanya kayak yang gue bilang tadi, kayak gue kenal sama satu cowok online, terus kita deket dan kita ujung-ujung gak jadi pacaran gitu, terus kita malah jadi temen banget sekarang karena dia juga ngomong gitu kayak ya lu nggak bisa lah nempel terus sama orang atau hoping someone will make you happy gitu. Dan gue kemarin baru nonton juga tuh, kayak gue nggak tahu kalian nonton gak sih, gue nggak yakin sih kalian suka tipe-tipe cheesy gini. Gue sih anaknya sangat cheesy ya, kayak nonton drama romcom. Exactly, ini Indonesia punya Story of Kill itu tuh. Jadi kayak diomongin lah, maksudnya ada satu scene dimana gue agak lupa landing, tapi dia ngomong misalnya kayak ya lu nggak bisa, intinya ya lu nggak bisa bakal hoping someone makes you happy padahal lu juga nggak happy kayak gitu. Dan gue suka banget poin itu. Bener sih. Iya sih. Karena gimana ya, kayak kalau kita nih misalkan lu udah deket nih sama satu orang, you are in relationship lah. Terus di kondisi lu memang lu belum happy untuk diri lu, tapi lu anggap kayaknya gue bakalan happy nih bareng dia. Tapi pas dianya yang lagi ada masalah, lu nggak bisa bikin dia happy juga karena lu nya sendiri nggak happy. Iya. Belum bisa bikin diri sendiri happy, gimana mau bikin happy orang lain? Iya gitu. benar. Kayak saling aja gitu loh saat relationship gitu. Betul. Dan menurut gue kayak
kalau ngomong ngebahas happiness itself ya kalau diri lo sendiri belum damai, kayak belum happy sama hidup lo, ya lo nggak bakal emang resonate situ ke orang lain juga, dan lo juga nggak bisa merubah orang lain sih menurut gue. Kayak itu harus datang dari orangnya sendiri sih, kayak Benar-benar. berubah. Diri sendiri aja belum terurus. Betul. Mau ngurusin orang Gimana mau lain. orang lain? Exactly, bener. Gue Iya. gitu, that's so me. Tunggu terurus lah, baru punya orang lain. Iyalah, kayak, dan kalau dipikir-pikir ya, kayak oh ya kan kayak circle teman-teman kita tuh kan banyak yang udah married kan, ya nggak banyak tapi ada beberapa yang udah married iya. kan. Ini nih ngomongin lagi married nih, gue yang buka topik nih married. Dan gue tuh sampai mikir loh. Alright, oke. Jadi lu yang hostnya ya? Sorry ya guys, gue Nggak apa-apa. gue override dulu nih dikit nih. Oke. Gue override dikit ya. Jadi maksud gue kayak gue nggak bisa kepikir, gue nggak habis pikir teman-teman kita yang kayak udah bisa decide bahwa oh ya udah gue mau married sekarang, gue mau spend the rest of my life sama partner gue yang ini. Maksud gue kayak why so sure, gimana kalian bisa sangat yakin ya gitu, kayak hebat banget loh, umur masih berapa tapi yakin banget. Gue nggak yakin, kayak even gue aja sendiri belum, ya balik lagi kayak itu, gue bilang ke temen gue kayak belum berani mikir ke situ nggak sih? gue ada sempet kepikiran, cuma setelah itu gue pikirin lagi gini, kayak milih partner hidup gitu, kayak gue milih makanan aja di Grab itu aja bisa sejam 2 jam coy gitu kan. Bener banget anjir. Iya. Ya kan, kayak gila gak lo? Gue Mau makan siang apa iya, nih? kayak gue mau makan apa ya, kayak Mikirnya berjam-jam, 3 jam, iya kan, ujung-ujungnya nggak iya beli. kan, terus kayak ujung-ujungnya padahal harus tahu, gue tuh sampai nanya kakak gue kayak gue makan apa ya, gue pengen ada A B C D E, terus dia bilang kayak udah lu makan C aja, terus dia udah kasih tahu C, terus gue langsung kayak meh enggak gitu, kayak Iya, enggak ada ujung-ujungnya ya. ujungnya gue malah pilihan yang Z gitu kan, kayak ujungnya what's the point of asking anyway gitu kan. Terus gue kayak poinnya adalah gue aja masih galau gitu mau makan apa, beli makan apa di Grab, ini mau milih pasangan hidup gitu kan. Kayak gue nggak tahu sih, maksud gue kayak gue nggak bisa pikir aja, gue nggak bisa kepikiran gimana mereka bisa seyakin itu buat married sekarang dan dengan orang itu gitu, dan kenapa mereka yakin kayak mereka bisa kayak gitu sih. Cuman nggak tahu ya, balik lagi deh ke kalian, benar-benar Ya, kalian sih. kita juga nggak tahu sih, karena ya kita harus lihat perspektif mereka dulu kayak gimana kan, karena mereka udah ngejalanin itu. Iya sih. Memang sih kita masih belum, jadi masih nggak tahu. Cuman kalau dilihat dari perspektif kita kayak wah aja gitu loh, Iya. kayak bisa gitu. Gue aja personally tuh kayak sampai sekarang gue kan mungkin kalau kita mikir kalau dulu SMA kali ya, dulu SMA kan misalkan udah punya pacar, terus kayak pasti mikir oh gue sama dia nih sampai nikah kayak gitu-gitu. Iya. Dan sekarang kok gue yaudah thanks. Ini ya pengalaman hidup ya Milo ya. Iya, maaf ya. Terus kayak sekarang kayak kalau dipikir-pikir gila, kayaknya gue nggak nikah deh nanti, kayak gitu loh. Maksudnya kayak sempet kepikiran, Ada ketakutan kan? bukan ketakutan sih sebenarnya, Enggak. kayak bukan ketakutan, kayak lebih ke iya sih, maksudnya kalau kayak gini, kalau gue mikir kayak gini berarti gue nggak loving myself gitu loh. Jadi kayak gue mikir siapa sih mau sama gue kayak gitu loh, kayak gitu. Intinya tetap oke. kayak ya Kalau gue malah gitu. sekarang tuh jadi lebih takutnya tuh, gue kayak takut gue amit-amitnya nih, amit-amit banget gitu kan, kayak gue takut gue tidak married karena gue masih percaya akan marriage gitu kan. Jadi gue takut gue gak married gitu, karena kalau gue ngasih diri gue sekarang, pertama mungkin karena COVID ya guys, gue gak bisa ketemu siapa-siapa gitu kan. Terus kedua Gara-gara COVID time skip gak sih? Iya. Kepotong setahunan gak Terus ngapa-ngapain. kayak hidup gue tuh ya udah completely kayak completely gone dan gak ada kehidupan sosial lagi gitu kan. Itu pertama. Kedua, kayak karena gue mungkin juga ketemu banyaknya
adalah beberapa cowok kayak dulu gitu yang gue ketemuin tipenya kayak gini gitu, dan kayak ujungnya gue misjudge. Terus gue jadinya juga sekarang belajar kan dari mereka itu kayak ngeliatin cowok segala macam, dan kan gue jadi kayak agak sedikit picky gitu, ngeliat kelihatannya kayak picky tuh Esin jadinya kayak, dan juga nggak bisa diajak kompromi kayak Esin gini. Oh oke, dia orangnya ngelakuin kesalahan gitu loh, kayak misalnya kayak dia salah ngomong dikit aja, gue langsung biggest turn down buat gue, langsung kayak oh oke bye bye. Padahal cuma salah ngomongnya tuh dikit doang gitu loh. Kayak apa yang kejadian yang real case itu ya, kayak as simple as orang yang tiba-tiba baru kenal gue, terus kayak dia bisa nanya, kayak dia cuma nanya misalnya kayak lagi apa, makan apa, kayak kenapa nggak makan, cuma kayak gitu-gitu intinya, yang kayak such a boring question gitu kan. Gue langsung kayak ih apaan sih lo, kayak ya udah deh bye gitu, kayak males banget gitu kayak basa-basi sama lo gitu kayak. Dan gue nggak bisa nemuin gak kepikiran sih kayak contoh real lainnya, tapi sering selama ini tuh sering kayak jadinya ketika dia salah omong dikit aja, atau bukan salah omong ya, kayak ada sesuatu yang diomongin dan gak sesuai di hati gue tuh, gue langsung kayak dadah gitu. Jadi sangat very picky gitu loh. Jadi saking gue picky dan gak bisa diajak kompromi itu, gue takut sampai kayak aduh amit-amit gue masih bisa nemu cowok yang gue suka ya, yang gue suka dan orang suka lagi juga gitu ke gue gitu deh. Itu karena dari experience lu sebelumnya kan, jadi lu ke-trigger pas orang ngomong kayak gini langsung no gitu. Langsung guide, langsung kayak build, langsung apa kayak mode yang apa bertahan kayak gitu, langsung kayak intinya kayak jaga diri langsung gitu sih. Tapi gue juga kayak gitu sih, maksudnya ya karena kita berdua kecuali sini nggak, maksudnya kalau sini kan emang nggak ada experience kan kesananya. Kalau gue sama Ella sendiri tuh iya sih, maksudnya kayak walaupun gue cuma pacaran 2 kali ya boleh lah. Jadi maksudnya kayak misalkan ada orang yang deket sama gue terus tiba-tiba ya sih kayak gue nggak suka dia tuh, misalkan ya gue ngomongin lah ya, gue tuh nggak suka banget kalau gue kan sekarang jujur banget nih, gue belum dapat kerja kayak gitu, dan misalkan dia nanya lu nggak nyari kerja kayak gitu, gue udah bete anjir. Maksudnya ngerti gak sih kayak ya udahlah gue bisa ngurus sendiri, terus ngapain lu nanya-nanya anjir kayak gitu loh. Dan kayak you don't even know kayak sebenarnya gue tuh di dunia ngapain, what's my life goals gitu kan, kayak lu nanya kayak gitu maksudnya bukan even menyenangkan gue atau kayak menyemangati gue, tapi malah kayak langsung apaan sih lo, kayak gak sopan banget sih kayak nanya-nanya kayak gitu. Iya benar kayak gitu kan. Iya gue juga singgung lah ya. Gue baru kepikiran satu sih contoh case-nya Esin, kayak kan gue sekarang kan emang kerja di salah satu, gue nggak akan sebut lah, kayak maksudnya kayak salah satu yang lagi happening gitu kan. Terus orang tuh bakal langsung kayak lu kerja di sana, ngapain lu kerjanya, lu kerja atau lu main, kayak atau lu main app-nya gitu loh, kayak atau dia bakal nanya kayak lu kerja di sana, lu kerja atau lu sebagai salah satu kreator di sana. So kayak maksud gue kayak ya mereka basa-basi sih sebenarnya, maksud gue kayak mereka pengen hahaha aja gitu, tapi gue langsung kayak apaan sih lo gitu, kayak lo nggak ada bercandaan yang lebih bagus gitu, kayak jahat banget sih. Padahal gue maksud gue kayak itu small thing, tapi kenapa gue jadi nggak suka ya. Terus kayak ya makin kesini kayak makin ketahuan aja sih tipe-tipe cowok yang masih bisa, menurut gak tau ya apakah gue menjadi judgmental atau enggak, tapi kayak gue ngerasa karena ya ketemu beberapa cowok dulu itu ya itu lagi sih lebih hati-hati juga sih, kayak nyari cowok buat baper gitu-gitu, apalagi gue anaknya gampang baper kan. Jadi gue kayak iya banget. Iya makanya jadi daripada gue baper duluan, mending gue langsung kayak bikin big boundaries atau big wall langsung aja gitu, kayak biar mereka aja yang runtuhin, biar susah dah lo gitu. Gitu sih. I think we are part of people who doesn't like small talk. Iya sih, bener sih. Ya gue lebih seneng deep talk sih orangnya emang. Tapi sometimes tuh kayak introvert fix.
Introvert fix. Udah nggak ambivert lagi lo. Congratulations. Welcome to the club. Gue langsung introvert ya sekarang. Langsung bener-bener gara-gara COVID gue ketok dulu jadi introvert. Kayaknya gue harus ngambil MBTI test deh. Jangan-jangan MBTI gue tuh kayak akan berubah jadi I bukan E lagi deh kayaknya. Ngomong. Kayaknya lu, menurut gue ya, lu INTJ. Main gue nggak tahu sih gue. Atau ya mungkin ya lu ISTJ. S itu apa? Oh. Apa ya S ya, lupa. Pokoknya tuh lu tuh kayak lu Kalau N tuh intuitif. Iya. S. Tapi tuh lu tuh mirip banget sama sepupu gue soalnya. Oh ya? Iya, ya lumayan sih, lumayan. Dia ISTJ. Kayaknya gue harus ngambil MBTI gue. Kayaknya mungkin karena gue belakangan gue setiap ngambil tuh ya selalu E aja gitu loh, dan gue nggak inget sih E apa-apa tapi gue tuh mostly tuh menggunakan intuitif gue. Terus apa lagi gue nggak inget sih sebenarnya setiap matrixnya tuh apa. F tuh feelings ya. Iya kayaknya. Iya, F feelings. Gue kayaknya ada fix banget F tuh. J judgmental. Gue nggak tahu, gue agak lupa, cuman kayaknya tapi kayak abis ini good idea. Gue abis ini bakal ngambil di IC. Gue kayak bakal mungkin jangan-jangan gue udah jadi I bukan E lagi. Benar. Nanti telling ya. Sure, pasti. Lagian introvert tuh ada part-partnya kok. Iya. Ada yang orang introvert banget, ada yang enggak gitu loh. Kayak setengah-setengah lah. Ada persenannya lah. Iya. Makanya gue tuh persenan gue tuh antara extrovert dan introvert ya sebenarnya. Yang gue gak tau sih ini nggak yang lu bahas sini, tapi maksud gue kayak itu agak balance gitu sih, kayak nggak sangat condong banget ke E atau I. Siapa? Nggak begitu condong ke E atau I kan? Iya, kayak nggak spesifik itu jauh. Oke. Spesifik langsung bener-bener gue tuh jelas banget extrovert, enggak sih, kayak enggak gitu. Gue nggak tahu sih juga apakah ini juga di semua orang kayak gitu, tapi kalau gue tuh misalnya kayak 51, sekian% gitu misalnya. Terus gue tuh bisa ambi lah ya. Jadi gue ngerasa gue kayaknya ambi sih. Cuman di MBTI nggak ada A nggak sih? Iya, nggak ada A. E dan I. Ada. Tapi mungkin ada presentasinya gitu loh. Iya, kayak ada sehingga gue ada barnya sedikit gitu deh. Dan selain itu gue juga kayak bukannya MBTI resmi juga gue ambil sih, sempat ada juga kayak gue ngeliatin tes gue yang lain kayak ya iseng-iseng lihat deh. Pasti yang free gitu kan. Iya, dia gitu gue agak lupa. Soalnya kalau yang beneran itu bayar biasanya. Iya betul. Tesnya. Iya, ini kan kita anaknya geretongan ya sis. Iya. Begitulah. Begitulah. Geretongan cipe emang dasar. Gitu deh. Mungkin udah cukup sampai di sini kali ya pembahasannya. Iya, udah hampir sejam udah hampir sejam juga. Mungkin kapan-kapan lagi kita akan ngundang Ella lagi ke sini. Kapan-kapan, mungkin minggu depan juga, tapi nggak tahu. Iya. Wait for the next episode. Iya. Yeah. Mungkin ada last word from you, El? Mungkin. Sure. Thanks guys for inviting me here. I'm so happy karena as you guys know, kayak pas awal-awal kalian bilang kayak ada planning untuk bikin podcast atau semacamnya, gue langsung kayak very excited dan kayak gue mau dong ajakin gue part of you guys gitu kan. Cuman kayak I know gue juga kita di belahan dunia yang berbeda, tapi kayak but anyway, thanks for inviting me, Wilu, Cini. I'm so happy for being here. Pokoknya buat yang denger, we are happy to have you here. Dan my last word adalah pokoknya buat yang denger, sorry ya guys, bahasan kita kayak gue kemana-mana gitu. Nggak apa-apa. Semua episode nggak apa-apa Monetnya kayak ini gitu. Kan
Iya. kemana-mana. Iya, kita cuma ngobrol aja gitu. Ngobrol santai. Anggap aja ini jurnal kita gitu. Iya. Betul. Siapa tahu nanti pas kita udah tua terus kita denger ini terus kayak Betul. jijik gitu dengernya pasti Exactly. sih. Oh, mengenang lagi ya. Exactly, ini time capsule-nya kita. Semoga YouTube nggak nge-ban channel Iya, kita. Iya, semoga. ini time capsule-nya kalian dan jadi things to remember kita Iya. sih. Iya. Nice. Oke. Thank Thank you Ella. Oke, thank you guys. See you next time. See you. Bye.